Hai Hai semuanya. Jadi kita dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Lisa Michelle Abigail. dan saya Jessica Yemima. Kami akan menjelaskan tentang perjanjian perkawinan. Yuk kita simak. Apa sih perjanjian perkawinan itu? Kalau menurut RS Bekti, perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda yang dimiliki oleh suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi mereka bikin perjanjian sendiri di luar ada undang-undang itu. Nah, perjanjian perkawinan itu diatur di mana aja sih? Yang pertama di KUH Perdata, yang kedua di UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, lalu di UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, selanjutnya juga di PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU perkawinan tadi, dan yang terakhir di kompilasi hukum Islam atau KHI. Oke, selanjutnya kita mau bahas apa nih? Selanjutnya kita bakal bahas mengenai apa aja sih hal-hal yang dapat diatur dalam sebuah perjanjian kawin. Yang pertama, mereka dapat bersepakat untuk menyatukan harta mereka. Yang kedua, mereka dapat melakukan penyatuan harta dengan terbatas. Yang ketiga, mereka dapat memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan mereka. Yang keempat, pembatasan atau peniadaan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang yang berlaku. Yang kelima, pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara keduanya. Yang keenam, pembatasan kekuasaan suami terhadap barang-barang atau harta kekayaan yang timbul atau ada dalam perkawinan. Poin ketujuh mengenai hal yang dapat diatur dalam perjanjian kawin adalah pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada suami istri tersebut di dalam perkawinan. Oke, perjanjian kawin kan pasti punya syarat-syarat tertentu dong untuk bikin perjanjian itu. Apa aja sih syaratnya? Yang pertama, perjanjian kawin itu bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Tetapi terdapat beberapa perubahan terkait hal tersebut, jadi sekarang perjanjian perkawinan itu bisa dilakukan setelah terjadinya perkawinan. Setelah itu, perjanjian kawin juga dibuat dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat. Isi dari perjanjian tersebut juga nggak boleh melanggar undang-undang, agama, serta kesusilaan. Oke, tadi buat perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya perkawinan, jadi perjanjian ini akan berlaku setelah perkawinan udah berlangsung. Lalu, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan PP nomor 9 tahun 75, perjanjian kawin tersebut juga harus dimuat secara resmi dalam akta perkawinan. Lalu, perjanjian perkawinan pasti punya akibat hukum kan? Akibat hukum itu ada 3. Yang pertama, perjanjian itu mengikat bagi suami dan istri yang terikat oleh perkawinan. Iya, terus yang kedua, perjanjian ini juga mengikat pihak ketiga yang berkepentingan. Lalu, perjanjian itu hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak, suami dan istri. Lalu, perjanjian tersebut itu juga tidak boleh merugikan pihak ketiga serta disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Berdasarkan KUH Perdata, terdapat 7 hal yang dilarang untuk dimuat dalam suatu perjanjian kawin. Hal tersebut bisa kita lihat dari pasal 139 hingga pasal 143 KUH Perdata. 7 hal tersebut adalah tidak boleh adanya hal yang berlawanan atau melanggar hukum, ketertiban umum atau kesusilaan, lalu tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan kepada kekuasaan si suami, tidak boleh mengurangi kekuasaan suami terhadap anak pada saat terjadinya perpisahan meja dan ranjang, tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada suami atau istri yang hidup terlama. Tidak boleh juga mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala keluarga. Tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing. Yang terakhir, janji tersebut tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal yang dilarang untuk dimuat dalam perjanjian kawin adalah yang pertama,
tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Yang kedua, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Terdapat dua bentuk perjanjian perkawinan. Yang pertama itu berdasarkan KUH Perdata. Kalau berdasarkan KUH Perdata, berdasarkan di pasal 147 itu dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat dengan akta notaris dengan adanya ancaman pembatalan. Selanjutnya yang kedua, di UU nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan dan juga di kompilasi hukum Islam, itu diatur kalau perjanjian perkawinan itu harus dibuat dengan bentuk tertulis. Terus perjanjian ini juga dibuat sendiri dengan bisa juga dibuat dengan akta bawah tangan, tapi harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada saat perkawinan tersebut berlangsung. Tentu kita semua mengetahui ya pasti ada perubahan mengenai undang-undang perkawinan. Perubahan ini tuh diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 69 garis miring PUU strip XIII garis miring 2015. Putusan MK ini membahas mengenai perihal perjanjian kawin. Pada bagian duduk perkara, tepatnya pada bab 6A mengenai frasa pada pasal 69 Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa pemohon merasa tidak memerlukan untuk membuat perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini disebabkan oleh pemikiran yang dimiliki oleh pemohon bahwa pada umumnya pasangan yang akan menikah tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli tanah apalagi rumah. Dasar dari perjanjian kawin sendiri itu sama seperti perjanjian pada umumnya, yakni kedua belah pihak diberikan kebebasan sesuai dengan asas hukum kebebasan berkontrak, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau tidak melanggar ketertiban umum. Hal tersebut pun dinyatakan sejalan dengan pasal 28E ayat 2 Undang-Undang 1945. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa pemohon menyatakan bahwa frasa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan seluruh kalimat pada pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan dan frasa selama perkawinan berlangsung pada pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan ternyata telah mengekang hak kebebasan berkontrak seseorang. Frasa tersebut membatasi kebebasan dua orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian. Karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Maka dari itu telah jelas dan terang bahwa frasa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang terdapat pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan pasal 28E ayat 2 Undang-Undang 1945. Pada putusan ini, pemohon juga menghadirkan beberapa orang saksi untuk mendukung statement dari pemohon. Para saksi kemudian menyampaikan kasus atau pengalaman yang mereka alami terkait perjanjian kawin. Dua orang di antara saksi tersebut adalah saksi Cahriani dan saksi Lim Tony Dwi Sulistyo. Saksi Cahriani pada singkatnya menceritakan pengalamannya bahwa Hakim mengeluarkan putusan yang sama yang pada pokoknya menolak permohonan saksi dengan pertimbangan pasal 29 ayat 1 bahwa perjanjian pemisahan harta hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan. Usaha saksi untuk yang kedua kalinya pun kembali kandas dengan alasan yang sama karena menikah dengan warga negara asing atau WNA dan karena tidak memiliki sebuah perjanjian kawin. Sementara saksi Lim Tony Dwi Sulistyo menjelaskan pada pengalamannya bahwa sekembali ia ke Indonesia, saksi itu segera melaporkan dan mendaftarkan perkawinannya ke kantor catatan sipil di Surabaya. Pada saat melakukan pendaftaran dan pelaporan di kantor catatan sipil tersebut, saksi juga melampirkan perjanjian perkawinan yang sebelumnya telah dibuat di kantor notaris Surabaya. Ia berpikir sebelumnya yang udah dibuat, maka semua telah resmi. Namun kemudian tiba-tiba petugas catatan sipil tersebut memanggil saksi dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima perjanjian kawin yang dimiliki oleh saksi. Selanjutnya,
akte notaris itu kan akte yang bisa dibuat di hadapan notaris. Nah, itu ada syaratnya, harus memenuhi 4 hal. Yang pertama, akte tersebut harus dibuat di hadapan seorang pejabat umum. Yang kedua, akte tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, pejabat tersebut harus mempunyai kewenangan. Yang keempat, dibuat oleh notaris di mana wilayah perkawinan tersebut dilangsungkan. Sekian penjelasan mengenai perjanjian kawin dari kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dadah.